Halo, Halo, Kak Prita, kita ketemu. akhirnya kita jumpa lagi. Hai Kak Sebenarnya kita emang Sherly. baru baru kenalan sih ya Kak ya. Cuman aku Betul, penasaran sih, pengen pengen kenal lebih dekat lagi sama Kak Prita. Bener ya panggilannya Kak Prita ya? betul, betul, betul. Panggil Prita aja sih Kak Sherly, ya nggak sih? Kan kita seumuran juga sih. Gitu ya. I wish, I don't know. So, Kak Prita, Yes. jadi kegiatan sehari-harinya apa nih? Selain voice over, apakah ini main jobnya atau gimana? Oh, oke, oke. Sebelumnya aku mau say hello dulu ya buat teman-teman Badass Voice Over. Aku jujur sih sebenarnya denger Badass Voice Over itu udah lumayan lama karena kan aku ada di dalam satu grup Oh, tuh. Ya, jadi kita tuh ada satu namanya grup. Jadi grup ini grup khusus VO Talent. Jadi waktu itu kita ada masuk di grup ini gara-gara kita tuh ngikutin ada satu kelasnya yang dibikin sama Teres Salim. Nah, Tere Salim ini dia tuh kayak voice over based di Sydney. Nah, dia tuh suka bikin kelas-kelas. Nah, suka anak-anak Indo tuh, yang VO-VO orang Indo tuh mereka suka sering ikut gitu kan. Nah, jadi akhirnya terkumpullah grup VO ini. Terus aku sempat denger tuh ada yang pernah mention Badass Voice Over based di Bandung gitu kan. Bener kan ya Kak Shirley ya? sebenarnya enggak. Jadi posisi aku sebagai founder, saya di Purwakarta. Oh, oke. Iya, Malah di Purwakarta dan ya? Oke, 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 iya, oke. Terus? dan dengan memang awalnya kami komunitas yang istilahnya yang Bandung dan sekitarnya. Mhm. Saya sebagai salah satu member kemudian diangkat menjadi salah satu community ambassador. Tapi pada perjalanannya akhirnya 1 Juli tahun lalu, Mhm. akhirnya saya mendirikan Badass Voiceover ini. Saya Mhm. buka untuk semua daerah. Jadi dari Sabang sampai Merauke udah ada di grup ini gitu. Oh, Bahkan I ada see. juga Oke, oke, oke. member yang lagi kuliah di Kairo, Mesir. Jadi, What? Oke, keren banget. Terus, 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 terus. Hah? Badass Voiceover ini emang udah nggak cuman Bandung aja, tapi Mhm. macem-macem dari Sabang sampai Merauke. Makanya salah satu apa ya program yang unik kami punya program namanya WIB, Waktu Indonesia Berbahasa. Jadi Hmm. belajar bahasa dan budaya. Yang lalu belajar Surabaya, kapan lalu belajar Papua, terus Oh, oke, Kalimantan, oke, oke, oke. Palembang dan sebagainya. Jadi benar-benar kami itu Badass Voiceover udah kayak ini apa namanya, udah Nasional gitu majemuk ya. sekali, Oh, udah menasional wow. Iya, iya, iya. Keren banget sih. gitu. Aku salah sempat dengernya waktu itu kan karena baca di grup memang di Bandung base. Jadi aku pikir memang, oh mungkin karena banyak VO-VO di Bandung juga kali ya gitu. Oh ternyata malah udah nasional. Iya sih, aku kalau ngelihat di IG-nya Badass Voice Over kan aku juga follow ya gitu. Karena aku suka ngelihat-ngelihat, oh ternyata emang ini banget ya. Maksudnya banyak pelajaran-pelajaran dan aku happy banget sih ya kalau misalnya kayak tadi Kak Sherry bilang ternyata tuh ada yang belajar bahasa Surabaya karena jujur sebenarnya emang untuk voice over itu bahasa Indonesia itu kan banyak banget ya gitu kan sebenarnya kaya banget Betul, lah bahasanya jadi kita tuh benar. bener-bener suka aku bahkan sering banget ditanyain Fred bisa nggak kalau misalnya kayak aksen Sunda atau misalnya kayak aksen Hmm, apa namanya Papua gitu jujur aku bilang aku memang nggak expert di apa namanya aksen-aksen bahasa tersebut gitu kan dia bilang bisa nggak Pri tolong cariin dan memang agak challenging ya gitu buat nyari bener-bener VO talent yang bisa bahasa itu kecuali memang orang daerahnya kan gitu. betul. Iya, 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 keren banget. Heeh, Oke, jadi terus kak. iya, jadi dengan aku menyadari bahwa Indonesia tuh beragam sekali. Kita perlu kenal banyak banget ya. Yang kita ketahui itu baru sedikit lah. Makanya dengan kekayaan yang ada di member BVO ini, panggilannya BVO sih. Member BVO oke. BVO ini jadi saling 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 berbagi. Jadi spiritnya gitu sih, saling berbagi. Jadi bisa kenal Indonesia lebih lagi. Itu ada program WIB, juga ada program Cicat tuh ngobrol dalam bahasa Inggris juga gitu-gitu. Nice, ih keren banget, keren banget. Kayak harus banyak banget ya sebenarnya kelas-kelas bukan cuma menurut aku sih kalau misalnya teman-teman pada mau bapak bikin-bikin apa kayak community VO gitu ya, bagus banget sih share dibikin apa kelas-kelas seperti ini karena memang banyak banget yang butuh juga ya karena selama ini kan banyak lah kalau misalnya kita mau lihat kelas-kelas VO tuh yang ngajarin di sana kayak how apa baca skrip, teknik, atur napas itu mungkin banyak kali ya gitu. Kadang-kadang di Google juga Ya, sorry di YouTube juga bisa lihat gitu. Tapi kan sebenarnya kalau ya. misalnya kelas-kelas yang
logat, aksen gitu tuh penting juga sih menurut aku gitu. Ih keren banget. Bener. Iya 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 iya. Oke, balik lagi tadi apa namanya? Aku mau say hello dulu nih buat teman-teman BVO ya yang udah join. Halo halo Bandung. Hai Matt, Mel. Ini kesayanganku nih, salah satu VO talent kesayanganku. Mel juga juga join di BVO anyway. Ih keren banget. Iya 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 ya. Kita ketemu lagi ya Mel ya. Iya jadi tadi balik lagi ke pertanyaan Shirley ya. Aku kesibukannya ngapain? Aku memang jadi dari 2008 itu aku tuh memang terjun di VO gitu. Terus ya sampai sekarang sih masih jadi main job aku ya si VO ini. Dan aku juga selain itu kan aku nge-MC juga nih gitu. Aku nge-MC terus ya ibu rumah tangga juga. Terus aku juga running bisnis gitu gitu. Tapi Wow, FVO sih beragam masih ya. aktif lah, masih hampir tiap hari lah gitu. Oke, gimana ceritanya bisa tiba-tiba VO? Ataukah sebelumnya punya latar belakang penyiar radio kah atau apa? Oke oke. Kalau ceritanya kenapa nyemplung di VO ini sebenarnya menurut aku agak kebetulan ya. Kebetulan ini. Jadi kan aku sebenarnya udah VO itu dari tahun 2008 ya kan. 2008 itu aku pertama kalinya aku inget banget aku tuh dapat job yang benar-benar bukan. Jadi aku memang awalnya tuh tadi aku di Indika kan. Jadi tahun 2007 gitu aku penyiar radio di Indika FM. Nah, terus Oke. biasa kalau di radio itu kan kita udah biasa ya penyiar-penyiar disuruh bikin Penyiar radio ya. adlibs terus Tos dulu dong kita penyiar radio. Oh penyiar radio tos ya terus udah gitu. Nah kalau penyiar radio kan biasanya kita biasa tuh kan ya share baca-baca Baca adlibs terus udah gitu adlibs. ngisi Ya. iklan-iklan radio gitu. Jadi udah mulai kebiasa. Nah waktu itu aku di Ya. Indika itu barengan sama kalau Shirley tahu ada namanya Irwan Ardian. Nah jadi Oh ya, sebenarnya sih Kak dia Irwan pernah ya. jadi juri tamu juga di challenge Oh BVO. nice. Nah si Irwan itu dulu tuh dia senior aku lah di Indika ini gitu kan. Nah terus waktu itu Oke. dia yang rekomendasiin aku ada ke salah satu studio namanya itu di Jakarta sih studionya itu Sound Village. Dia ngerekomen aku ke sana terus dipanggil lah aku buat dapat satu job pertama aku tuh waktu itu job pertamanya itu namanya beauty product ya namanya tuh brandnya tuh Beauty Mask. Nah itu aku inget banget itu salah satu iklan TVC pertama aku gitu kan. Udah terus udah gitu nah dari situ mulai tuh karena ya udah ada sampel ya gitu kan ada Ya, reels di satu studio biasanya tuh nanti kan udah mulai tuh ada yang nanya minta sampel gitu kan jadi aku tinggal benar. kirim-kirim sampel jadi dari tahun 2008 itu sih share kalau misalnya aku benar-benar akhirnya benar-benar terjun ke VO tapi dulu memang bisa dibilang dadakan karena ya dulu kan kalau VO kan ya emang sorry kalau penyiar radio kan biasanya apa sih kalau nggak VO talent pasti MC kan gitu. MC, Jadi ini begitu benar-benar. aja gitu. Jadi kayak yang oh ya udah gitu ditawarin VO ya malah sampai keterusan gitu mas sekarang. Tapi kan sebenarnya kalau dibilang apa ya, ada perbedaan sih waktu kita sebagai penyiar membawakan sebagai penyiar ya baca adlibs gitu dengan membawakan iklan TVC whatever lah ya, company profile dan sebagainya. Ada perbedaan. Waktu itu gimana ceritanya Prita bisa apa ya namanya beradaptasi akhirnya menjadi VO talent profesional. Apakah waktu itu memang ada yang ngebimbing atau otodidak aja? Nah, kalau ini jawabannya benar-benar pure otodidak sih. Jadi emang pas zaman-zamannya sekitar tahun 2000-an itu kan emang VO tuh kan belum kayak sekarang ya share ya gitu kan. Maksudnya semua orang tuh Betul tahu banget. gitu. Wah, VO talent dulu tuh zaman-zamannya aku gitu sampai mamaku tuh aja tuh nggak setuju aku jadi apa namanya VO talent karena dia ngerasa kayak itu kerjaan apa sih emang bisa hidup gitu kan gitu apa di sini Oke. mungkin Mel ini udah sehati nih sama aku tahu banget ya gitu kan karena yang namanya orang tua kan bingung ya gitu sama kerjaan apa sih gitu dan kalau aku ngobrol sama orang aku ditanya kamu kerjanya apa oh aku ngisi suara apaan tuh gitu kan kerjaan apa tuh gitu jadi aku suka kayak yang ya itu kan kerjaan memang sebenarnya ada gitu nah jadi memang pada saat itu tuh dulu nggak kayak sekarang tuh ya teman-teman semua ya yang ada Betul. sekolah-sekolah dan segala macem gitu kan. Jadi memang pas tahun 2000-an awal tuh kan memang kita nggak ada mentor sama sekali kan. Jadi tuh bener-bener semuanya aku Benar. rasa VO talent tuh belajar kalau nggak dari orang tuanya yang memang daber gitu kan. Ya biasanya mereka kayak latihan sendiri gitu. Nah dulu tuh aku Iya. bener-bener latihan aku tuh karena memang waktu masuk di radio itu kan kita ada kayak apa ya apa ya ada kelas-kelas kayak broadcasting gitu kan. Jadi ya udah aku belajar kayak teknik nafas, teknik vokal itu dari kelas-kelas itu dan
kalau misalnya untuk intonasi tuh benar-benar as simple as aku belajar baca skrip sendiri. Jadi aku inget banget dulu tuh ada salah satu penyiar radio juga, dia cuma bilang gini, Prit, pokoknya belajar supaya terdengar cerita, katanya gitu. Karena dulu tuh aku waktu awal-awal baru siaran ya, aku tuh selalu kayak lebih baca banget gitu. Nah itu problem aku tuh pas Hmm. awal-awal kan. Akhirnya dia bilang latihannya pokoknya baca apa aja lo baca dengan suara kenceng gitu kan. Nah akhirnya sampai sekarang pun ke bawah tuh share. Jadi aku kalau misalnya ngeliat billboard gitu kan ya, gatel aja gitu baca kenceng-kenceng gitu kan. Terus sampai kayak suami aku tuh kadang-kadang kayak, lu ngapain sih gitu, lu nggak puas ya udah apa tiap hari take VO gitu kan. Terus tapi kayak ya kan latihan gitu, jadi ya itu Iya, bener-bener nggak ada yang ngajarin sih gitu. Jadi beruntunglah teman-teman sekarang ya share ya, kalau banyak banget kelas-kelas benar. VO, banyak banget komunitas VO tuh beruntung banget sih menurut Komunitas, aku. benar Mm-mm. banget. Iya, dengan Mm-mm. aku join di komunitas, terus akhirnya memang apa ya, mengkoordinir kegiatan-kegiatan komunitas sudah 1 tahun lebih ini, justru aku ngerasa semakin dilengkapi gitu. Kalau dulu kan Yes. sendirian nih, Mm-mm. ya apa-apa sendiri, otodidak sama lah, kita backgroundnya kurang Mm-mm. lebih lah. Mm-mm. Benar benar benar. Cuman dengan adanya komunitas, terus juga apa ya, sekarang juga makin marak kan kelas-kelas online dan sebagainya itu Mm-mm. semakin lebih mudah untuk kita bisa akses eh, ilmu apa sih yang pengen kita ketahui dari para senior kayak gitu ya. Betul, betul banget. Pokoknya beda banget lah kalau dulu tuh kan kita mau masuk ke iklan TV, kalau misalnya kita memang nggak ada linknya juga susah kan. Kalau sekarang kan banyak Iya, tuh kelas-kelas VO yang menawarkan iya. langsung sama produser, langsung ke studio gitu. Sebenarnya itu Hmm, bisa bisa menjadi salah satu batu loncatan kan gitu. Jadi betul. apa yang selama ini VO talent yang dari zaman dulu tuh kayaknya ngerintisnya susah banget gitu, sekarang tuh bisa lebih dipermudah lah. Ibaratnya kita tuh udah ilalangnya itu udah disabet-sabetin gitu kan, jalanannya udah ada nih, jalan setapaknya, tinggal kitanya aja jalanin gitu. Aha. Nah, terus aku pengen tahu sih sebenarnya yang paling ngebuat Prita suka banget sama dunia VO itu apa? Kalau ngebuat suka, yang bikin suka banget ya mungkin karena udah jadi apa ya, mungkin udah jadi kerjaan dari tahun 2008 ya, jadi emang udah suka aja dan udah bener-bener kayak udah ya hampir setiap hari ya share gitu kan ngejalanin gitu. Dan aku sukanya tuh kalau pekerjaan VO tuh kan enaknya kita nggak terpaku sama satu apa ya, kayak satu misalnya waktu juga fleksibel, terus kita kan juga Mhm. ketemu sama klien yang berbeda-beda gitu kan, jadi tuh setiap hari tuh ada hal baru yang bisa kita pelajarin. Bahkan sampai walaupun aku bisa bilang kalau misalnya ditanya gitu, Pret udah lama belum jadi VO, ya aku bisa bilang ya nggak tahu ya, aku sih udah dari 2008, tapi aku sendiri sampai sekarang masih belajar gitu. Karena apa, Ya, klien dulu pun sama klien sekarang juga berbeda gitu loh, treatmentnya mereka, maunya mereka itu tuh beda banget gitu kan. Jadi memang VO itu kayak never ending learning sih menurut aku gitu. mhm. Jadi Yes. memang menarik banget dunianya. Ah, terus tadi kan awalnya cerita bahwa ada yang ini ya, Kak Irwan yang memberikan rekomendasi, terus akhirnya Mm-mm, dapat job gitu dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah, gimana mm-mm. sih kalau kalau dari Prita sendiri bisa sharing ke teman-teman ini yang penasaran gimana ya supaya dapat project terus menerus gitu yang sampai sekarang terus ada Oke, saran nggak? kalau misalnya project sih menurut aku gini ya teman-teman ya. Ini kita fair-fairan ngomong aja ya gitu kan. Karena menurut aku sekarang tuh kan VO talent bisa dibilang kan banyak banget. Hampir banyak banget orang-orang tuh yang bisa gini deh, dari satu kelas VO aja tuh mungkin bisa bisa ada kayak 10-20 orang, banyak gitu kan ya. Nah, sedangkan kan yang akhirnya benar-benar masuk ke dalam dunia yang benar-benar akhirnya dipakai, dipanggil klien, bisa dapat project itu kan nggak sebanyak yang memang ngikutin kelas-kelas VO dan segala macam, atau yang kepengen jadi VO talent gitu. Dan waktu itu aku sempat ngobrol sama salah satu, ada temanku juga, dia penyiar radio dan dia tuh baru mau masuk ke dunia per VO-an. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang sama dia gini, dan aku sempat ngobrol juga sama salah satu produser dari apa namanya studio. Aku bilang sebenarnya kriteria lu untuk meng-hire seorang VO talent apa sih kalau yang baru-baru? Aku nanya gitu sama si produser ini. Terus dia bilang
sekarang tuh kan VO talent banyak banget ya Prit, dia bilang gitu kan, dan nggak semuanya kita kenal, dia bilang gitu kan, karena kan kalau dulu kan ya VO talent bisa dihitung pakai jari ya, Ya. itu lagi gitu kan, bahkan ada satu klien yang udah cinta banget sama si VO talent A, dia mulu bertahun-tahun dipakai gitu kan gitu. Jadi emang udah saking banyaknya tuh produser-produsernya tuh bilang gitu, karena kalau kita ngomongin VO talent itu kan bukan cuma sekedar kita datang masuk studio kita baca skrip selesai gitu kan, enggak gitu kan, kadang-kadang ada yang benar-benar misalnya kita bisa tahu nggak sih maunya nih klien apa gitu kan, kita bisa menerjemahkan nggak sih sebenarnya maunya si kreatif nih seperti apa, itu kan ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita pelajarin hanya dengan mengikuti kelas-kelas VO gitu. Jadi kalau buat tadi kalau misalnya Shirley tanya gitu kan, sebenarnya kita harus ngapain sih gitu kan ya memang mau nggak mau kita harus kenal gitu kan, kenal in person ya dengan para produser di studio, memang harus rajin-rajin main ke studio gitu. Dan aku juga pernah waktu itu sempat ngobrol juga ya, ada ikut apa kayak sebenarnya bukan training session juga sih, jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa gitulah ya gitu di Zoom. Waktu itu si Melati juga ada tuh di kelas itu. Aku ngobrol waktu itu di situ juga, Melati juga ada gitu, dia aku bilang sama dia memang mau nggak mau tuh kita memang harus kenalan gitu kan in person sama produser, dan apa ya main gitu kan, main gitu, datang ke studio gitu. Tapi kan memang sekarang jujur aja ya, studio pun juga nggak bisa sembarangan terima orang main-main kan gitu. Jadi memang mungkin salah satu caranya yang bisa dipakai adalah punya mentor apa atau senior VO yang memang mereka biasa udah sering terjun, misalnya kalau misalnya emang teman-teman maunya terjunnya ke VO talent ya berarti main ke studio-studio buat iklan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang mau dubber ya cari teman-teman atau mentor-mentor dubber gitu kan, minta sama mereka gitu kayak boleh nggak sih gue ikut buat gue belajar gitu, apa boleh nggak gue ikut supaya gue bisa kenal orang studio A B C gitu. Karena aku pun pernah gitu, akhirnya temen yang waktu itu aku ceritain itu yang penyiar radio itu, dia aku ajak tuh gitu kan, aku ajak ke satu studio. Dan thank God banget akhirnya karena dia mulai kenal sama produser, terus produser kan ngeliat kan, karena kalau misalnya kita cuma sekedar kirim sampel kan produser itu kan nggak ada bayangan kan, dia bisa mikir kayak bisa aja ini udah take ke 1308 gitu kan yang dia kirim gitu, udah take paling bagusnya gitu. Jadi apa namanya memang akhirnya si produser ini kenal, terus dia ngobrol di apa, oh iya ternyata lo ini oke, coba bagi sampel lo gitu kan, akhirnya dia kirim sampel langsung. Udah mulai besok dia sering banget dapat job di studio itu gitu. Jadi aku ngelihat dari situ ternyata memang bener sih gitu kan. Akhirnya kita ya as a VO talent itu harus aktif juga gitu kan. Datang kalau misalnya memang nggak punya akses buat datang ke studio, minta gitu kan, karena banyak banget kan sekarang, cari aja udah VO Jakarta keluar kok tuh VO talent gitu kan. Nah cari yang menurut teman-teman kayak gue mau nih belajar sama nih orang gitu kan, ya udah hubungin dia, kenalan, terus minta boleh nggak kak gue ikut nih kalau misalnya lo mau dubbing, boleh nggak kak gue ikut kalau misalnya gue mau lo mau VO gitu, supaya apa gue bisa punya link untuk kenalan gitu. Itu sih kalau menurut aku tips and tricksnya ya gitu. Kalau misalnya teman-teman ada di Jakarta, Iya, nah kalau itu anak juga. daerah gimana nih kak? Nah, by the way, kalau misal aku nggak tahu deh ya, kalau misalnya di daerah itu sebenarnya ada nggak sih studio-studio? Karena kan aku ada satu temen juga ya kan, namanya Fitri. Aku nggak tahu deh kamu kenal apa enggak. Nah, si Fitri ini juga kan dia di daerah gitu kan. Bukan di daerah, mesti Jawa Tengah ya, apa di mana sih aku lupa gitu. Tapi dia cerita sama aku dia punya booth studio gitu kan. Jadi dia ada studio sendiri, punya alat sendiri. Jadi ya benar-benar kayak ya dapat job-job juga gitu. Cuma memang harus aku akuin, memang kalau misalnya kita ngejar brand-brand besar gitu, iklan-iklan, studionya itu kan banyak terpusat di Jakarta. Gitu. Jadi tuh memang kayak ya gimana ya gitu. Aku juga bingung tuh kalau misalnya ditanya kalau daerah gimana gitu. Kita bisa kirim sampel. Tapi gini sih Kak, kalau gue nggak tahu ya, cuman kan pandemic ini tuh kan sebenarnya banyak banget ya kalau kita mau ngelihat opportunity gitu kan, karena banyak banget akhirnya VO talent yang harus juga ngerjain dari rumah gitu kan. Bener. Mungkin bisa juga sih gitu loh teman-teman, yang nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang di daerah punya alat itu bisa ngerjain iklan-iklan gede gitu. Menurut aku sih ya. Gitu. Seperti juga ada kenalan juga, dia voice over udah dikontrak dari salah satu stasiun TV, walaupun posisinya lagi ada di luar Pulau Jawa. Nah kan tuh, bisa. Iya. Terus bulan lalu kalau nggak salah saya dapat job juga, itu kliennya dari luar negeri gitu, yang sebelumnya nggak kenal. Jadi ya ini untuk menambah wawasan lah ya. Jadi kalau memang teman-teman yang emang
apa di Jakarta dan sekitarnya bisa seperti pakai cara seperti Kaprita bilang kan, untuk nemuin mentor atau VO talent yang udah profesional, bisa kenalan sama produser-produser dan sebagainya, main ke studio, jadi bisa lebih apa ya, punya peluang lebih luas lah dapat job. Betul, Gitu betul, ya. betul. Oh, sama sekarang kan banyak banget ya kalau menurut aku kayak platform-platform untuk kan kalau dulu kan kita kenalnya kalau Oh as ya a profesional kan benar. LinkedIn gitu ya. Nah, sekarang tuh kan banyak banget Mm-mm. apa namanya kayak platform khusus untuk VOMC untuk pekerja-pekerja lepas lah gitu kan. Itu bisa jadi salah Nah, satu sarana juga sih yang bisa dipakai ya teman-teman. Jadi benar. teman-teman bisa masukin portfolio ke situ, apa kalau memang ada reels bisa masukin ke situ gitu kan supaya nanti kalau misalnya Mhm. memang ada klien yang denger dan dia suka, dia akan langsung benar-benar hubungin teman-teman buat ya take sendiri. Tapi mungkin memang kalau misalnya kayak teman-teman kerja dengan brand-brand besar ya teman-teman mesti kayak provide alat ya di rumah supaya nggak mesti ke Betul. studio dan segala macam gitu. Gitu sih bisa jadi Mhm. banyak kok sebenarnya sekarang cara ya Kak ya karena udah Ya. kebuka banget sih sebenarnya kesempatan itu gitu. Hmm. Terus kalau selama dari 2008 sampai sekarang 2021 berapa tuh? 13 13 tahun ya Kak ya? tahun. 13 tahun mendalami dunia VO. Tantangan terbesar yang Kak Rita hadapi itu apa? Duh, kalau tantangan sih sebenarnya ya setiap job pasti ada tantangannya ya gitu kan. Tapi mungkin yang paling bener-bener kita tuh as a VO talent kadang-kadang challenging banget sih menurut aku tuh menerjemahkan maunya klien. Karena gini, kalau kita VO itu kan kita kerja itu kan bukan cuma sama satu kepala nih, tapi kita kerja tuh sama banyak kepala gitu kan. Ada klien, ada agency, kadang-kadang PH-nya, direkturnya pengen mensuarakan juga, ini kan gue bikin iklan A gitu kan, gue pengennya itu delivery-nya seperti B gitu. Nah, itu kan kita juga harus tahu. Terus udah gitu ditambah lagi, belum lagi kita juga bekerja dengan yang namanya sound engineer gitu kan. Nah, ini nih satu kesatuan yang menurut aku tuh harus harmoni gitu, ada harmoninya. Karena kalau satu aja udah nggak enak misalnya sama sound engineer-nya kita udah nggak cocok gitu, wah itu udah menurut aku udah paling PR sih gitu kan. Karena apa yang pertama itu kan memang VO talent tuh harus benar-benar hand in hand ya sama si sound engineer ini supaya dia tuh tahu oke coba lu jangan pakai suara di sini apalagi kalau misalnya kita udah biasa gitu kan ya itu udah satu kesatuan yang menurut aku udah enak banget. Yang kedua yaitu tadi yang paling challenging adalah mensuarakan isi hatinya si klien. Kadang-kadang kalau tiga mau ini orang beda-beda gitu kan si klien, si agency sama si PH. Ini maunya tiga-tiganya beda. Nah, coba kita kan di tengah-tengah ya VO talent gitu Ya, kan. Dan kita jadi kayak mencoba cari gue harus gimana ya gitu supaya apa? Supaya bisa pleasing tiga orang ini, tiga kepala. Mending kalau tiga ya, kepala, kadang-kadang satu bagian klien ini bisa 6 orang gitu kan. Nah, gimana kita akhirnya bisa mendeliver sesuatu yang emang sih nggak mungkin kita hmm, bisa jadi menyenangkan semuanya, tapi paling enggak ya. kita ketemu di tengah-tengah yang akhirnya mereka bisa agreeing, oh iya gue setuju nih sama ini gitu. Gitu sih Kak Cher kalau menurut gue ya gitu. Paling challenging tuh ya itu tadi nemuin satu. Apalagi memang kalau kliennya sendiri tuh nggak ada bayangan dia mau apa gitu. Nah itu kadang-kadang juga ya kan karena suka kita jujur aja sering ketemu gitu kan kayak nggak aku tuh maunya gini loh gini. Terus dia kasih contoh sesuatu terus kita bilang Hmm, Kak sorry kita tadi udah kasih yang itu kan tapi bukan gitu mau gue gitu gue maunya gini. Jadi hmm. kita sendiri kayak oke mencoba menerjemahkan gitu tapi ya balik lagi gitu ya itu challenge-nya lah di dunia VO gitu. Oh ya ampun, oh kakak Aji ini ya kak Aji sound engineer ya. Hai kak Aji, mudah-mudahan kita bisa kerja bareng ya. Gitu. Nah, apa namanya, dari semua proyek yang Kak Brita pernah lakukan, yang paling lama nih Kak, jadi kayak retake, terus cari apa sih yang mau klien, suara kayak apa, berapa lama take di studio, Aduh, kalau termasuk take di studio, revisi-revisi. ya kalau take di studio ya share ya itu apa namanya ini bukan iklan sih, jadi bukan buat iklan. Kalau misalnya iklan, gue ada cerita, jadi pernah terjebak sejam lebih gitu kan karena nggak ngerti ini sebenarnya bukan nggak ngerti sih kayak semua option yang udah kita kasih gitu kan itu ditolak semua gitu kan sampai kreatifnya pun ngasih ide pun juga enggak gitu mau gue itu ada pernah gitu kan tapi kalau ngomongin durasi terlama gitu aku take VO itu jadi aku ngerjain itu di tahun 2013 jadi di Oke, 2013 itu aku dapat satu project besar lah ya aku nggak bisa sebut brandnya karena memang ini oke. confidential gitu jadi
apa namanya, aku tuh ngerjain project ini 1,5 tahun gitu kan. Ini project Hmm. terlama aku dan memang waktu itu bisa dibilang di Indonesia tuh belum ada gitu. Kita tuh waktu itu ngerjain buat bank suara text to speech lah gitu kan. Nah, Oke. jadi kita waktu aku tuh bener-bener bikin ini menurut aku juga paling apa ya memorable lah ya gitu, memorable, membanggakan semuanya lah gitu. Jadi pas awal mula aku tuh kita tuh jadi denger ada casting lah gitu kan, ada casting dan itu bener-bener setahu aku tuh hampir semua VO talent tuh ikut tuh casting itu sampai dari luar Pulau Jawa tuh ikut semua gitu kan. Nah kita casting di satu studio, waktu casting pun kita nggak tahu gitu itu sebenarnya buat apa sih gitu kan. Aku cuma waktu itu disuruh datang karena memang aku deket sama salah satu produser. Dia bilang udah lu datang deh sana katanya gitu kan, cobain aja siapa tahu tembus katanya gitu ya udah gitu, nggak tahu tuh casting apa, casting pertama gitu kan, terus tiba-tiba 3 hari kemudian disuruh datang lagi, ayo yuk dia bilang gitu kan, casting lagi nih gitu kan, oh yaudah datang lah gitu kan. Nah terus waktu udah casting lagi terus ketemu lagi gitu kan, ketemu terus ngobrol-ngobrol apa segala macam, itu juga aku masih belum tahu gitu kan sebenarnya tuh ini ngerjain apa sih gitu kan, kita mau ngerjain apa, terus sampai akhirnya ada pakai kontrak segala macam gitu kan. Sorry, sampai ada kontrak segala macam tuh kita masih kayak aduh sebenarnya kita ngerjain apa sih gitu kan, pokoknya heboh banget sampai dibikinin studio sampai apa, pokoknya ini confidential nggak boleh apa gitu, kita ngerjain beberapa bulan gini gitu kan ya. Terus akhirnya dan itu tuh sangat-sangat menurut aku ini sangat menarik ya, kalau pada saat aku ngejalanin sih aku bisa bilang ini challenging, tapi kesininya aku ngeliat ini kayak pelajaran juga gitu kan. Itu sampai ada dietnya, aku tuh dikasih buku nggak boleh makan apa, nggak boleh Oke. minum apa, buah pun ada yang boleh dimakan nggak boleh dimakan gitu kan ya, strict banget lah dietnya gitu kan. Sampai beberapa minggu awal tuh kita sampai disediain satu booth makanan sendiri yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan gitu kan, Wow. lainnya langsung dari luar tuh gitu kan, ya boleh dimakan nggak boleh, pokoknya tuh ribet banget deh. Terus akhirnya dan kita kan sama sekali nggak ngerti kan ini tuh apa sih, karena memang di Indonesia juga pasti belum belum ada gitu, kita nggak kepikiran nih bakal buat apa. Beberapa bulan kemudian kita jalanin, terus udah gitu aku ngetik itu sampai 15.000 kata by the way teman-teman ya, selama 1,5 tahun itu aku ngerjain gitu kan, setiap hari ya Kak Shirley ya. Jadi aku bener-bener datang dari jam 8 sampai jam 3 sore, jam 8 sampai 3 sore, Senin sampai Jumat, begitu terus setiap Wow. hari. Nah terus ya long story short, akhirnya pas udah jadi, akhirnya kita baru tahu, oh my god ternyata kita buat ini ya gitu kan gitu, dan itu benar-benar pertama kalinya di Indonesia gitu kan. Dan ya ini ya aku bisa bilang ya pasti teman-teman di sini sebenarnya tiap hari bisa jadi dengerin sih gitu kan, karena ini memang memang gede banget, dan itu pertama kalinya akhirnya kita kenal sama yang namanya Bank Suara, karena dulu pun kita sama sekali nggak, jadi kita ngerjain berlima nih, jadi harus kalau setiap kali kita mau Hmm. ngerjain project ini harus ada 5 orang, aku, produser, direkturnya, terus apa namanya operatornya, sama satu lagi dia yang translatornya. Jadi nge-translate maksudnya dia ngecek bener nggak sih ini kalimatnya, bener nggak sih apa gitu kan. 5 orang ini Hmm. harus selalu ada. Jadi kita ngerjain project rahasia ini cuma 5 orang ini gitu kan. Kita sama Oke. sekali nggak ada idea. Tuh pas udah jadi kita kayak what, gila jadinya ini nih, wah itu happy banget sih, Hmm. bener-bener happy banget karena kita salah satu apa ya, bisa dibilang tuh berlima ini tuh kayak yang salah satu yang pionirnya kita ngerjain bank suara untuk Indonesia gitu kan gitu. Jadi ya happy banget sih itu yang paling memorable sih. 1,5 tahun dari Senin sampai Yes. Jumat, jam Hmm. 8 sampai jam 3. Ah, Yes. Oh, itu benar-benar wah itu udah, dan itu kita cuma di satu booth ya Kak Share ya, kita nggak disediain kantor, kita nggak hmm. disediain apa, di studio doang teman-teman. Ini studionya paling luas, kamarnya paling kayak 2 kali 3, itu tuh bener-bener beneran Wow. serius. Jadi aku di dalam situ bener-bener cuman kayak ada satu booth tempat aku buat take, terus di depan aku ya itu tadi si 4 orang tadi, mereka duduk tuh jajaran, beneran itu duduk jajaran tuh bener-bener kayak tiap hari kayak begitu, sampai udah ada yang tidur, sampai udah apa. Kalau lagi puasa tuh kita tuh sampai ngemper di bawah studio, itu tuh di balik behind the scene-nya ya gitu kan. Itu tuh semua kejadian karena kita tuh kayak ya, tapi pas sekarang kita ngeliat tuh kayak oh my god, gila kita tuh happy banget loh, kayak yang ya mau perjuangan 1,5 tahun kita ya men gitu, akhirnya jadi kayak gini gitu kan, satu Indonesia denger gitu. Wah, kita happy banget, itu tuh benar-benar menurut aku memorable banget sih. Tapi aku penasaran sih Kak, kamu nggak ngerti ini mau dibuat apa, terus Yep. sekian lama. Gimana waktu awal negonya dapat sekian? Sementara kamu nggak Karena punya memang udah bayangan ini, ini jadi apa? memang mereka udah langsung di depan, udah dibilangin, oke ini jadi kita akan jual, bukan jualan sih, maksudnya kita akan apa bayarnya itu per kata gitu. Jadi udah tinggal Wow. dihitung aja waktu itu kayak, oke Prita kamu mau harganya berapa gitu kan. Karena tapi waktu itu aku bener-bener juga kayak
gue nggak tahu nih buat apaan ya gitu kan, habis perkata gitu kan, karena kan ya oke lah kalau kayak IVR gitu-gitu kita tahu itu bentuknya Ya, per phrase apa segala macam, tapi ini per kata ya. 15.000 men gitu kan, terus gue juga nggak tahu buat apa gitu, sebenarnya bukan yang nggak dikasih tahu karena memang untuk di Per kata tipu-tipu, lima belas enggak ya, ribu. enggak bukan, maksudnya 15.000 kata jatuhnya, Oh, 15. 15.000 kata tapi mereka bayar per kata gitu kan, terus Oke. dan aku nggak tahu itu kan sebenarnya buat apa gitu, jadi Iya, aku iya, juga iya. mau ngasih harga tuh nggak ada bayangan gitu loh waktu itu share gitu, cuman akhirnya aku kayak oke deh, gue untuk perkatanya segini gitu kan ya, oh yaudah Oke, gini oke. oke, just ya gitu bilang yaudah, apa namanya, cuman kalau misalnya dari awal gue tahu sih gue pasti pasang harga lebih tinggi sih, by the way. Sayangnya aja gue nggak tahu, Oke. jadi gue kayak masih bayar lah, ya udah deh gitu kan, ntar bangkrut lagi nih gitu kan perusahaannya, cuma bayar PO talent doang gitu. Tapi jadi penasaran, pembayarannya bukan sesudah 1,5 tahun selesai kan? Oh enggak Per enggak per pembayarannya jadi waktu itu memang targetnya itu yang pertama kan kita ngerjain 10.000 dulu kan, jadi 3.000 pertama dibayar, terus udah gitu apa namanya abis itu 3.000 selanjutnya, terus abis Oke, itu penyelesaian gitu. Sebenarnya sih gini ya, oke. kalau waktu untuk mengerjakannya itu cepet sih sebenarnya, share kita tuh ngerjain tuh paling untuk 15.000 itu 6 bulan, tapi bisa jadi sampai 1,5 tahun itu karena revisinya, kayak aku bilang susah banget soalnya, yang apa, kita udah bukan pakai telinga orang lagi gitu ya, tapi kita lebih kepada pakai mesin. Nah, jadi aku pernah ada satu cerita Hmm, unik banget. Jadi waktu itu kan memang apa, kita ada beberapa list makanan tuh yang aku nggak boleh makan ya kan. Nah, cuman waktu itu ya karena hari Jumat ya gitu, terus anak-anak muda gitu kan pengen lah gitu kan sebir 2 bir gitu kan, terus aku mikir kayak udahlah hari Jumat pula, gue baru take lagi hari Senin hmm, gitu kan, ya udah akhirnya aku ngebir lah aman. tuh sama teman-teman gitu kan. Oke, Minum gitu, ketahuan. terus cuma 2 gelas, bener-bener cuma 2 gelas, dan itu cuma sekedar kayak kangen aja gitu kan. Terus tiba-tiba hari Seninnya aku take gitu kan, ya ampun, terus aku Beda. take berapa ratus gitu kan, terus dikirim kan gitu kan, dikirim gitu, aku perasaan sama, orang-orang yang denger juga sama, nggak bindeng, nggak serak, nggak apa gitu kan. Terus tiba-tiba kita dapat feedback tuh langsung, karena itu langsung di London kan gitu kan, dia jadi ngecek langsung di London, dia bilang apa, dia berita suaranya beda, dia bilang gitu kan, nggak bisa take yang ini, kita nggak bisa terima karena semua muanya ditolak gitu kan, 300 kata itu bener-bener ditolak Wow. semua. Terus kita kayak, hah, masa sih? Iya. Terus dia gitu, oke, ya udah deh, berarti hari itu nggak bisa jalan ada take dong gitu kan, ya udahlah kita coba Selasa besok. Selasa besok coba Hmm. lagi nih, masih ditolak juga. Tau gak sih Sherry, aku bisa take di hari apa? Di hari Kamisnya. Sampai hari Rabu pun masih Wah, ditolak. Beneran. Itu sampai kita tuh sampai kayak, ini alatnya sebenarnya alatnya tuh apaan sih, kok zolim banget ya nih alat ya gitu. Membuat gue gak bisa kerja berminggu-minggu. Kesel banget gitu kan. Jadi nggak bisa, bener-bener nggak bisa diterima gitu akhirnya. Tapi kita jadi di situ kayak, oke, berarti memang mungkin ini saatnya aku harus bertobat teman-teman gitu kan, nggak boleh minum lagi gitu. bisa sensitif itu ya. Manusia Betul mungkin bisa banget. dibohongin, tapi alat ternyata, Betul, wah nggak ini bisa, nggak bisa. ada beda ya ternyata efek Iya, dari minuman iya terlarang, bukan beneran. terlarang, Iya, beneran alkohol. beneran. Nah, tolong jangan ditiru ya teman-teman ya, gitu. Kenakalan-kenakalan ini bukan buat konsumsi supaya membenarkan, enggak ya, gitu. Jadi jangan ditiru juga. Wow. Tapi ini cuma sekedar sharing aja bahwa Iya, iya. ada loh kayak begitu gitu kan ceritanya gitu. Karena ya kita mesti Iya. siap-siap ya kalau misalnya mungkin nanti ke depannya yang bukan bukan kuping klien nih yang iniin suara kita, tapi mungkin mesin-mesin. Nah, itu kan lebih PR lagi ya gitu. Kita mesti lebih teknik vokalnya mungkin mesti lebih keren gitu, mesti lebih tinggi levelnya gitu supaya bisa menipu-nipu si mesin ini. Menarik juga ya. Aku jadi pengen tahu selain alkohol nggak boleh, makanan apa aja yang Oh, banyak. jadi pantangan. Pisang aja tuh nggak boleh loh. Dan lucu ya, Oh, ada apel. Jadi yang boleh itu cuma apel hijau. Aku juga nggak tahu oke. kenapa. Kenapa emang apel merah kenapa gitu kan? Ternyata nggak boleh. Jadi menurut mereka tuh katanya nanti membuat suara tuh jadi beda gitu kan. Terus apa aja yang rokok udah jelas lah pasti nggak boleh, alkohol udah Ya, nggak boleh gitu kan ya. gorengan. Begadang, berjudi juga nggak boleh itu. Cuman kalau makanannya kayak gitu-gitu, pokoknya ajaib-ajaib deh. Aku juga sempat lupa sih, tapi yang pasti Oke, minyak-minyak tuh juga oke, udah pasti oke. nggak boleh gitu. Kopi pun juga nggak boleh sebenarnya gitu. Makanya, aduh, Hmm. banyak banget itu, ada 2 lembar teman-teman, by the way ya. Itu aku juga sendiri juga agak nggak baca sih, karena aku bilang ini gue nggak makan, ini gue nggak makan, ini nggak mungkin banget Heeh, gitu kan, karena ya heeh. oke lah kalau kita mungkin tinggal di luar negeri mungkin kita bisa dapetin akses buat yang gampang-gampang makanan-makanan sehat gitu ya, tapi kalau di Indo kan agak susah ya guys gitu kan, makan yang nggak
1,5 tahun gitu gue suruh rebus-rebusan Iya. kan nangis darah itu judulnya gitu ya. Diet enggak gitu kan, tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya ini kan kayak ya pelajaran ya gitu kan, ada harga Hmm. yang dibayar gitu. Gitu Betul, sih. betul. Wah, jadi nggak cuman kontes putri Indonesia atau Miss Yoi, apa banget, gitu ya, banget, ternyata banget, VO Talent banget. juga ada juga yang seperti ini. Iya, ada banget. Tapi tenang aja teman-teman, abis kelar itu project aku juga udah nggak ngikutin sih. Apa diet-dietnya gitu ya. Kalau abis makan gorengan take VO ya take VO aja lah gitu. Di sini ada nggak teman-teman yang bener-bener pantang makanan, pengen tahu dong, mungkin boleh nih sharing-sharing di chat gitu kan, siapa tahu ada yang pantang makanan gitu. Gitu sih Kak Share. Kalau aku sih ya nggak ada juga pantangannya. Iya kan, ya kita makan-makan aja sih gitu. Wow, itu luar biasa sih ya tantangannya. Terus kalau yang disuka nih Kak, kalau Hmm. project yang paling disuka so far, apa? Ingat nggak? Aduh, kalau Kalau project boleh. paling disuka sih semua klien yang one take approve tuh gue suka tuh, Kak Share. Terus juga Langsung yang oke. gede. Iya kan, langsung oke, gue suka nih, oke Prit, nggak usah ada revisi. Nah itu gue suka tuh, tapi kayaknya agak nggak ada sih ya kalau gue inget-inget. Ya semuanya sih sebenarnya aku suka sih, karena balik lagi memang setiap pekerjaan tuh buat aku menarik sih ya gitu. Mau itu kliennya susah diterjemahkan maunya gitu kan, ataupun misalnya bener-bener yang baru sekali ngomong, iya, gue mau yang kayak gitu tuh. Padahal baru latihan gitu kan, gue mau yang kayak gitu. Itu kan gampang banget ya gitu. Tapi buat aku sih, Iya, itu salah satu kayak setiap hari kita belajar aja sih jadi VO gitu. Jadi aku senang-senang aja gitu buat semua kerjaan, buat aku menarik sih. asik. Gitu. Mm-mm. Ini coba aku scroll nih, teman-teman. Oh, ada yang penasaran sama proses teknya. Tadi udah di-share ya, kayaknya udah disampaikan. So, Kak Prita, ini nggak Mm-mm. rencana ke depan dari Kak Prita sendiri seperti apa? Selain selama ini menjadi seorang VO talent, apakah punya planning apa lagi gitu? Kalau planning sih, aku memang juga ada bisnis ya. Jadi memang aku memang fokus ke bisnis itu karena buat aku memang ya setiap pekerjaan ya pasti share ya gitu kan, pasti kan kita ada masanya lah ya gitu kan. Dan aku juga ngelihat sekarang tuh banyak kok teman-teman yang baru-baru gitu kan, mereka juga bagus-bagus dan segala macam gitu kan. Apalagi juga tapi bukannya berarti aku bilang ini menutup dunia per-VO-an ya, enggak gitu kan. Cuman kan Hmm, hmm, memang hmm. aku sendiri kan udah 13 tahun lah gitu kan di bisnis di dunia VO ini gitu kan. Jadi pasti mungkin akan ada yang namanya regenerasi gitu. Jadi Ya, memang apa aku sendiri ya udah nyiapin kalau misalnya seandainya job VO-nya udah nggak terlalu banyak lagi gitu kan ya, klien-klien juga udah atau mungkin teman-teman juga udah aduh bosen Prit gitu kan. Karena aku sering banget gitu kayak gila Prit, gue berderet dengerin 3 iklan, tiga-tiga suara lo gitu kan. Mungkin orang-orang bakal bosen ya gitu. Jadi aku kayak udah bikin backup juga gitu. Tapi hmm, kalau aku jujur ada yang suka nanya sih, Prit mau ngajar VO nggak apa segala macam. Aku belum kepikiran sampai sana sih share, karena menurut aku tuh aku juga belajar VO ini kan sebenarnya otodidak ya gitu. Jadi ya kalau misalnya buat sharing-sharing kayak begini gitu kan ya aku mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kayak sama teman-teman yang memang belajar VO, belajar teknik apa segala macam, memang ada sekolahnya itu kan pasti beda ya. Itu mungkin mungkin lebih punya kapabilitas untuk ngajar gitu. Tapi kalau buat aku sih aku yang sharing-sharingnya happy-happy aja lah ya nggak asik. sih? Yang ngajar biar yang lain aja lah. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman BVO, dan kalau yang mau join BVO juga boleh, silakan klik aja IG at Badass Voiceover, daftar member di situ. Malam ini Kaprita spesial akan jadi juri tamu untuk challenge Oh di iya, BVO. di sini ada teman-teman yang ikut challenge-nya enggak? Semangat ya. Nanti kita seru-seruan bareng ntar malam. Di sini ada yang bilang Oh aku nggak bisa ya, makan pedes. Eh, mm-mm. oh, tenggorokan sakit. Oh, jadi kalau makan pedes Ya, Kak ya, Rosi ini ya langsung tenggorokan nggak enak ya. Oke, 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 oke. Kalau Mel nggak mm-mm. bisa makan gorengan. Oke. Nah, kalau pelatihan text to speech, aduh Mel, mendingan kamu minta sama mentor-mentor yang biasa bikin kelas deh Mel. Sama aku ngobrol-ngobrol aja gimana? Ya, kapasitas orang masing-masing ya. Betul, mendingan udah yang udah biasa ngajar-ngajar ya Jadi ingat kan. ini, aku temen kenal juga nggak sama Vicky Manengke? Ya, sama Vicky. Ha-ha. Aku sempat berapa kali kerjaan bareng sama dia. Shirley juga kenal Ah, sama Vicky. iya, iya.
Ya itu dia Pernah juga satu nggak enggak sih, pernah waktu itu temen-temen ngobrol, jadi Oh, kayak oke oke kayak oke. kayak apa namanya, udah deh kalau kalau cuman sharing-sharing aja, jadi kalau ngajar enggak. Ya, Jadi betul betul juri betul. challenge pun masih belum bersedia. Oh, oke oke, kapasitas Oh orang gitu ya? masing-masing lah ya. Gemas. Ya 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 ya. Oke, Kak, ada nasihat kah yang terakhir mungkin mau disampaikan ke Prita untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia VO? Waduh, kalau nasehat sih, paling tadi aku udah spill semuanya teman-teman ya gitu. Kalau misalnya teman-teman baru merintis gitu kan, ya kalau baru belajar, baru kepengen jadi VO, ya teman-teman coba cari informasi aja gimana caranya supaya bisa latihan teknik, vokal. Sebenarnya apa aja sih yang diperluin basic-basic itu menurut aku udah kudu banget lah, harus banget, wajib ya teman-teman tahu kalau mau terjun ke dunia VO. Terus ya buat aku sih cari mentor sih itu udah paling bener ya, cari mentor teman-teman VO gitu kan, yang udah terjun lebih lama, yang punya kenalan sama Ling-Ling gitu kan, apa namanya, ke studio dengan produser. Nah, itu boleh tuh gitu kan. Apa namanya, bukan pansos ya teman-teman, tapi memang ya kita butuh kan gitu, butuh orang-orang untuk ngebuka pintu juga kalau misalnya memang kita belum punya link gitu. Jadi buat aku sih itu penting banget sih. Paling itu aja sih Kak Share. Kalau tadi aku bilang terakhir sampai paling cari mentor aja sih teman-teman gitu, Ya, sama tetap semangat lah pokoknya gitu, walaupun banyak sekali ya ikan di lautan gitu kan, banyak banget yang pengen jadi VO talent gitu, tapi nggak apa-apa, jangan dianggap jadi kayak ya aduh nanti susah deh gini-gini, enggak lah, pokoknya tetap jalan mhm. terus aja. Kalau misalnya memang teman-teman emang keinginannya emang kuat banget, pasti bisa lah, pasti ada jalan kok, gitu aja sih kalau dari aku, tetap semangat aja. Amin. Sama aja Mm-mm. dengan apa penyanyi gitu kan ya. Penyanyi Betul apa ya kabar? kan, Justru lebih jauh lebih banyak gitu. Tapi kalau memang betul, punya karakteristik ya kan, yes bener sampai banget. kapanpun akan dicari. Betul banget. Asik. Ya sama lah kayak kita mau jadi artis sinetron kan, yang ikut casting kan banyak Asik. kayak bisa ribuan ya, tapi kan akhirnya main Mhm. karakternya itu lagi. Jadi tetap semangat aja teman-teman Yes. gitu. Oke, yang terakhir banget mau dong dicontohin vionya Kak Prita yang pernah dibawakan apa aja? Pengen Oh denger my god, suaranya. apa ya yang pernah dibawain ya? Aduh, aku kalau dia Terserah ngebawain terserah aku yang udah ingat aja, lupa. yang ingat, Baca skrip yang aja ingat kali aja. ya. Oh, Boleh apa aja apa deh. ya? Aduh, Kita aku tuh simak nggak ya punya teman-teman. skrip, guys. Di sini nggak punya skrip. Gimana dong, Yang guys? simple Nggak ada aja, skrip. Coba dong teman-teman di tagline, sini tulis apa kayak tagline. nanti aku bacain pakai VO Nah, deh, gitu. Ya nggak sih? ayo Biar teman-teman. seru dong. Coba Mel kasih aku skrip Mel gitu. Tapi jangan susah-susah ya. Jangan menjatuhkan aku nih. Nanti kalau ada produser yang denger, ah ini berita nggak keren nih gitu. Nggak jadi dipakai lagi deh. Gitu. Kalau uhui bisa komen dong. Uhui. Ada nggak Coba sekalimat dua kasih. kalimat? Oke, apa ya? Bentar dulu ya. Coba aku cari sesuatu yang bisa aku baca. Nah, masalahnya di Nah, sini apa tuh, kayak aduh, di sini tuh produk bener-bener apa? Hand jujur body ya. kali apa? Aku tuh bener-bener kayak nggak ada ini nih, nggak ada apa adanya cuma catatan-catatan gini. Oke, mungkin yang ya, ya yang ini. Badass voiceover, mantap jiwa. Tuh, ya kan? Badass Ah, voiceover, mantap jiwa. Nah, gitu. Gimana? padahal Peng. tagline-nya Beres Voice Over itu berkarya dengan suara. Nah, Tuh, kan itu salah Mel. Novita Mel bener. salah Mel. Nih teman-teman nih, tuh ada yang baru join nih, produser loh, produser handal namanya Openg. Nah, tuh boleh dihubungin Oh, tuh halo. Pengski itu. Oh iya tuh dia banyak kasih brand-brand gede tuh, pegangannya klien-kliennya gede-gede tuh. Nah, boleh Follow tuh lah di habis DM. ini. Iya, follow terus di DM gitu, banjirin aja DM-nya. Kak, pakai aku dong Kak buat jadi VO gitu. Oke, oke. Terus apa namanya ini? Badass voiceover, berkarya dengan suara. Cie, elah apa sih gue? Asik. Gitu Oke, teman-teman. thank you loh Kak Prita. Kita ketemu jam 7 malam ya di Yes, kita Telegram ketemu jam 7 BPO. malam. Jadi Siap. teman-teman Oke. yang Mm-mm. mau ikutan challenge nanti akan di-review langsung sama Kak Prita, dikasih tips juga. Terus nanti dipilih deh salah satu yang jadi favoritnya Kak Prita. Yeay, sampai nanti malam ya teman-teman ya. Thank you Kak Prita buat waktunya. Yes. Sukses buat VO dan bisnisnya dan rencana-rencana ke depannya. Thank you Kak Shirley. See you tonight ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye teman-teman. Bye teman-teman.